Segala pujian syukur bagi Tuhan, karena Dia selalu menyertai, Dia selalu menjaga dan selalu memberkati kita. Dia baik, sangat baik dan terlalu baik buat kita semua. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam ibadah Super Sunday Online Service AFGF-B2 Minggu 13 September tahun 2020. Persiapkanlah kehidupanmu di pagi hari ini. Ajak semua anggota keluargamu yang ada di rumahmu untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan akan Tuhan. Untuk sama-sama kita meninggikan, bersorak-sorak, bertepuk tangan, bahkan kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini bersama tim I Praise AFGF-B2. Serta perbaharilah hidupmu selalu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joshua Artono dari AFGF Jakarta. Firman Tuhan itu akan selalu menguatkan dan memerdekakan kita yang sedang dalam pertandingan iman. Hendaklah kita tetap bersemangat, tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan telah kita yakini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Are you ready, praise to God? Come on! This is the anthem of love, a new song of freedom that heals the nation. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. His love shall through the land. His love is all we need.
standing here with you near, I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you make a way. I believe I'll get through the science in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. My feet, I'm not afraid to say I believe you can move the mountains, open up the heavens, you make a way. I believe I'll get through the science in the name of Jesus. You make a way. Way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. I believe you can move the mountains, open up the heaven, you make a way. I believe I'll be through the science in the name of Jesus. You make a way. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you make a way. I believe I'll get through the science in the name of Jesus. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me
can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Oh, terima kasih AFJ Praise Bitung. Saya diberkati oleh puji-pujian yang sangat menguatkan. Saya percaya kita semua diberkati. Semua orang yang lagi hadir di ibadah online hari ini pasti juga akan diberkati. Apa kabar semuanya? Nama saya Joshua dan saya saat ini berada di Dome Harvest Karawaci. Kita sedang tengah-tengah syuting untuk online service kita di Jakarta ini. Dan saya senang banget untuk bisa join bersama-sama dengan Anda semua di sini di IFGF Online di Bitung. Salam hormat buat Pastor Tony dan segenap leadership di sana. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua menerima anugerah yang besar yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Hari ini saya percaya kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan dan kita semua akan dipenuhi. Saya berdoa agar Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur akan hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk Engkau bisa berbicara kepada kami hari ini. Roh Kudus, Engkau ketuk hati kami dan kami siap untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita akan buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 sampai ke 15. Dan dikatakan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Di ayat ke-14 mengatakan begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sounds familiar? Kita ditaruh di tempat yang kita nggak tahu akan apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Dikatakan. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ke-15 mengatakan begini, sebenarnya kamu harusnya berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya berikan judul hari ini di message yang disampaikan adalah Trust in the Game Plan. Trust, percaya, in the game plan, pada rencananya. Bukan rencananya orang biasa, tapi rencana Tuhan yang Maha Esa. Kita sekarang hidup di dunia atau di situasi yang benar-benar sulit atau benar-benar di luar ekspektasi. Banyak hal-hal yang berubah yang tidak sesuai dengan rencana kita. Masa depan yang gak pasti. Saya tinggal di Jakarta yang dimana di sini semakin lama semakin keruh warnanya. Di daerah saya tadi yang warnanya masih kuning sekarang udah mulai merah dan mendekati ke hitam. Kita sekarang lagi di Karawaci, di sini pun juga sedang lumayan merah. Bahkan mungkin kalau nggak ada sesuatu yang terjadi mungkin bisa hitam. So doakan kami semua yang ada di Jakarta dan Tangerang ini. Hal-hal berubah cepat sekali di sini. Kita melihat nggak ada yang stabil, nggak ada yang konstan. Tapi saya percaya bahwa perubahan ini baik untuk kita. Sehingga kita tahu bahwa rencana kita yang kita mungkin sudah rencanain tahun-tahun sebelumnya, itu mungkin ada suatu hal yang Tuhan lagi shift sekarang supaya kita di-reroute kembali kepada rencananya Tuhan. Wow, isn't that amazing? Apapun yang mungkin kita sudah plan di waktu-waktu sebelumnya, Tuhan sedang reroute kembali kepada rencana yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saya ada cerita, sewaktu saya umur high school. Jadi high school itu SMA. Saya lumayan aktif di olahraga karena tempat saya bersekolah dulu di Australia ini olahraganya itu nomor 1 di satu kota itu. Tapi akademisnya kurang baik.
Jadi kalau olahraga kita selalu ranking 1, akademisnya empot-empotan saudara-saudara. Jadi saya aktif sekali dalam olahraga, saya aktif dalam renang. Mungkin sekarang nggak gitu kelihatan ya. Cuman dulu percaya, saya nggak bohong. Saya dulu ikut tim renang, saya dulu ikut tim basket, saya ikut tim volleyball dan yang terakhir tim badminton. Tiap season saya bermain olahraga yang berbeda-beda. Nah, kalau season fall, which is sekarang ini di bulan September Oktober ini seasonnya di mana saya bermain badminton. Jadi saya diingatkan kembali waktu saya prepare sermon ini, waktu saya masih kecil dulu saya ikut badminton. Saya ingat pada satu semester itu saya bermain badminton dan saya tanding setiap minggunya, dan saya hold record, saya nggak pernah terkalahkan selama satu semester itu. Dari game ke game, ranking saya adalah ranking 3 di tim itu. Saya bukan pemain yang terbaik, tapi ada 2 pemain yang lebih baik dari saya. Nah, pertandingannya ini kita setiap minggu pergi dari sekolah ke sekolah dan kita match. Biasanya yang di match itu adalah yang ranking 3 di matchkan dengan ranking 3. Yang ranking 4 dilawankan dengan ranking 4. Tapi pada match yang ini, saya lupa nama sekolahnya apa, tapi saya disuruh sama pelatih saya, kamu hari ini tidak akan di match dengan pemain yang ketiga, tapi kamu akan di match dengan pemain yang pertama. Saya stres sekali karena ini dalam seminggu itu saya prepare untuk melawan orang yang right handed. Tiba-tiba saya dikasih yang nomor satunya itu left handed. Kalau main tenis atau main badminton tahu right handed dan left handed itu plays a lot of difference. Dan waktu itu saya sangat panik, saya tidak tahu, saya marah, saya kecewa, saya orangnya responsifnya mungkin tidak baik waktu itu, dan saya mengatakan, saya kalau gini saya nggak mau. Tapi coach saya dia bilang, saya percaya sama kamu, kamu pasti akan bisa. Dan ternyata setelah match itu selesai, menurut teman-teman di sini saya menang atau kalah? Coba boleh tulis di komen. Kira-kira saya yang ranking 3 dan melawan ranking 1 sekolahnya itu, kira-kira saya menang atau kalah? Menang atau kalah kira-kira? Coba saya tunggu selama 5 detik. Tulis, saya menang atau kalah kira-kira? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya saya menang. Saya menang dan saya senang sekali saya menang. Dan setelah selesai saya bicara sama coach saya, kenapa kok saya diberanikan untuk melawan orang yang nomor 1 di sekolah itu? Dia bilang, karena saya percaya bahwa kamu bisa memenangkannya. Saya percaya kamu bisa melawan dia. Dan ternyata setelah saya diposisikan ke nomor 1, ya nomor 1 lawan ke nomor 2, dan semuanya akhirnya the whole team itu pertama kali kita menang. Terkadang kita dalam kehidupan kita suka dirubah-rubah posisinya, tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan hal yang melebihi daripada kekuatan kita, melebihi dari ekspektasi kita. Kita merasa mungkin kita bisa menang lawan ranking 3, tapi Tuhan mengatakan, pelatih saya mengatakan kepada saya bisa menang dengan ranking yang pertama. Wow, saya percaya Tuhan sedang menaikkan level kita hari ini. Tapi kita harus balik kepada game plan-nya Tuhan. Di saat itu saya belajar, mungkin kita tidak bisa melihat dengan apa yang di depan saya waktu saat itu. Saya tidak bisa melihat maksud dari pelatih saya. Tapi setelah saya bisa melewatinya, saya mengerti, wow, rencana dia adalah rencana yang baik. Mungkin kita sekarang berada di posisi di mana kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Kita nggak bisa melihat plan-nya Tuhan. Kita nggak bisa melihat game plan-nya Tuhan. Tapi percaya bahwa game plan-nya Tuhan itu adalah game plan yang terbaik bagi Anda dan saya. Trust in His game plan. Trust, percaya pada rencana ilahi. Yang percaya katakan amin. Yang mau percaya pada rencana Tuhan katakan amin. Boleh ketik amin di komen-komen di bawah. Amin. Percaya kepada rencana yang ilahi. Dikatakan di ayat ke-13 tadi Yakobus 4. Manusia bisa mempunyai rencana. Tetapi di ayat 14 mengatakan semuanya itu rencananya gak pasti. Yang harus kita lakukan adalah di ayat ke-15. Yang harus kita tanya sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman di sini? Dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di sini? Tanya kepada
the game planner. Tanya kepada Tuhan yang membuat game plan ini. What is His game plan dalam hidup kita? Percaya bahwa game plan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Game plan-nya itu adalah sempurna. Gak cuma hanya baik, tapi sempurna bagi kita. Gak ada game plan yang lebih baik daripada game plan Tuhan. Kita harus percaya kepada rencana Tuhan. We need to trust in His game plan. We need to trust in the game plan. Dari 3 ayat ini, saya ada 3 poin yang saya mau ceritakan. Mungkin kita bisa jabarkan secara lebih luas lagi. Yang pertama, kita belajar bahwa sebenarnya pikiran manusia itu terbatas. Poin pertama, pikiran manusia itu terbatas. Tuhan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita mungkin kecerdasan. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kita dapat informasi dari kanan kiri, kita bisa cerdas. Bahkan kita mempunyai pengalaman hidup yang variatif. Tapi dengan semuanya ini kita diekspektasikan untuk membuat keputusan dalam hidup, dan belum tentu keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Benar. Sadari bahwa pikiran kita itu ada batasnya. Sadari bahwa pikiran kita itu ada levelnya, ada mentoknya. Kita terkadang gak bisa melihat hal-hal yang lebih jauh daripada itu. Di ayat ke-13 tadi mengatakan hari ini atau besok. Hari ini atau besok. Cuma bisa mikirin hari ini atau besok. Kami berangkat ke kota Anu. Ke kota Anu aja gak tahu kota mana. Ke kota Anu. Dan kita di sana akan tinggal setahun. Cuman bisa mikirin mungkin dari hari ini, besok, ya mungkin gue akan tinggal di sana selama setahun. Dan ngapain? Berdagang serta mendapatkan untung. Yang manusia hanya bisa lihat itu sebenarnya limited. Cuman hari ini, bahkan besok, atau mungkin dalam jangka waktu 1 tahun. Short term. Oleh karena itu keputusan kita sebenarnya gak bisa bertahan lama. Apakah kamu percaya bahwa kuasa Tuhan itu gak ada batasnya? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal besar dalam kehidupan teman-teman di sini? Maka dari itu jangan sampai kita limit yang namanya kuasa Tuhan. Jangan sampai kita limit Tuhan berdasarkan ukuran pikiran kita. Karena Tuhan bekerja di luar pikiran kita. Kalau nyambung dari ayat 13 tadi dikatakan ada kata-kata untung di sana. Yang manusia pikirkan gak cuma hanya terbatas, tapi yang kita pikirin selalu tuh yang apakah ini menguntungkan buat kita atau enggak. Keuntungan yang kita kejar, profit yang kita kejar, apakah ini berguna buat kita atau enggak. Yang sebenarnya keuntungan ini bersifat sementara, sebentar aja. Dan sering saya mendengarkan banyak kejadian orang mengajar keuntungan ini bersifat sementara. Memang ya udah segini sebentar doang. Tetapi percayakah kamu bahwa ada hal yang lebih menguntungkan daripada hal-hal yang sementara di dunia ini? Percaya bahwa kita di sini cuma sebentar doang kok. Hal itu adalah yang namanya keselamatan. Menerima keselamatan dari salib Kristus itu menerima hidup yang kekal pada saat kita mengaku dengan bibir kita dan kita mengatakan dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah keuntungan yang sejati bagi umat Kristiani. Kalau kita ngomong untung, apa sih yang bisa kita untungkan dalam kehidupan kita? Bukan harta, bukan tahta, bukan rumah, bukan betapa besarnya, berapa banyaknya mobil kita. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita, itu adalah keuntungan yang kekal. Dan saya percaya kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita selama-lamanya akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang beruntung. Karena kita punya tempat di kehidupan kekal. Jangan bergantung kepada kehidupan yang terbatas. Ke dalam kehidupan yang mungkin ada kotaknya, tapi Tuhan bekerja di luar kotak. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi atau akan apa yang terjadi. Maka bergantung kepada Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang tahu segalanya. Ia yang membuat rancangnya, Ia yang membuka rancangnya, Ia yang menyediakan, Ia yang memampukan, Ia yang sanggup. He is the master planner. Trust in the game plan. Trust in His game plan. Poin yang pertama, tadi saya katakan pikiran manusia terbatas. Poin yang kedua, diambil dari ayat ke-14. Hidup ini adalah sementara. Hidup di dunia hanya sementara. Aduh, sementara. Rasanya lama. Yes, believe it. Hidup di dunia ini adalah hanya sementara.
Ayat ke-14 mengatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibrani 13 ayat 14 mengatakan gini, sebab di sini kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Di sini adalah di sini, sekarang di bumi ini. Kita mencari kota yang akan datang. Di 2 Korintus 4 ayat 17-18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sadari bahwa penderitaan kita sekarang ini, mungkin pergumulan kita sekarang ini, atau mungkin masa lalu kita itu semuanya sementara. Masa sulit yang kita hadapi sekarang ini adalah semuanya sementara. Bahkan kekayaan yang kita punya ini sifatnya adalah sementara. Karena hal yang lebih besar akan datang. Katakan kepada, kalau ada teman atau mungkin ada saudara di kanan kiri atau ada keluarga di sebelah kanan kiri, katakan bahwa yang besar akan datang. Fokuskan mata kita kepada hal-hal yang tidak terlihat. Jangan selalu fokus dengan hal-hal yang mata kita bisa melihat, karena Tuhan selalu bekerja di luar dari penglihatan kita. Ingat kembali, hidup kita di sini adalah sementara. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Apa sih yang tidak terlihat sebenarnya? Keselamatan tidak terlihat. Kemuliaan Tuhan mungkin tidak bisa terlihat dengan mata kita sendiri. Atau kehidupan kita yang kekal. Ada beberapa aspek di dalam firman Tuhan yang tidak kelihatan, tapi justru itu sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Dan bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa memegang hal-hal yang tidak bisa terlihat? Gunakanlah iman. Jawabannya adalah iman. Maka saya suka sekali dengan tema-tema tahun ini. Sebelum Wisdom Speaks kita berbicara mengenai God Faith. Iman itu adalah hal yang penting yang harus kita punyai. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Don't lose faith. Jangan sampai iman kita ini hilang. Kalau kita mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, jangan sampai iman kita hilang. Karena iman adalah kunci untuk kita bisa survive. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Dikatakan di Mazmur. Mungkin malam hari ini kita merasakan, pada malam hari mungkin kita merasakan sulit atau hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kasih anugerah itu selalu baru setiap pagi bagi kehidupan kita semua. Justru hal-hal yang sulit ini dalam kehidupan kita, kalau saya boleh katakan, ini yang akan membangkitkan iman kita. Saya ulangi, hidup itu adalah sementara. Fokuskan pada hal-hal yang kekal, berjalan dengan iman, dan percaya kepada Tuhan yang membuat rencana yang indah dalam kehidupan kita. Trust in the game plan. Yang ketiga, di ayat ke-15 dikatakan begini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Yang poin yang ketiga, saya mau sampaikan kehendak Tuhan terjadi. Yang pertama tadi adalah pikiran manusia terbatas. Yang kedua, hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, kehendak Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang mau melihat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan teman-teman di sini katakan amin. Saya mau melihat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan saya secara personal, dalam keluarga saya. Di sini saya ada Basilia, di sini saya ada Evan di depan saya. Mereka membantu saya lagi rekaman ini. Saya juga berdoa bagi mereka semua. Kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Evan, kehendak Tuhan akan terjadi bagi kehidupan Basilia dan teman-teman juga di sana. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan ini saya percaya bukan untuk membuat kita sengsara, bahkan untuk membuat kita binasa. Tetapi rencana Tuhan itu adalah untuk kita bisa hidup. Ini suatu hal yang keren teman-teman. Rencana Tuhan dari awal, sejak sebelum kita dilahirkan, adalah untuk kita bisa menjadi hidup dan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Tuhan mengorbankan anak yang tunggal supaya kita bisa hidup. Tuhan mengorbankan anak yang tunggal untuk dia mati bagi kita supaya kita bisa hidup dan menerima yang namanya kekekalan. See, if you want to talk about game plan, kalau kita mau bicara tentang rencana Tuhan, this is the ultimate game plan.
Ini adalah game plan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan gak cuma sampai itu aja, kita akan memuridkan orang, kita akan menjadi impact bagi orang-orang sampai ke ujung bumi. That is his ultimate game plan for you and for me. Dari sejak awal kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah untuk kita bisa hidup dan gak mati. Sebagai anak-anaknya, kita harus selalu bertanya sih, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan gegabah pada saat kita memutuskan sesuatu, tapi tanpa melibatkan Tuhan dan Roh Kudus. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. See God in all your ways, dikatakan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya nggak tahu posisi teman-teman di sini bagaimana, tapi 3 hal tadi kita belajar. Yang pertama, bahwa pikiran kita terbatas, tapi Tuhan kita nggak ada batasnya. Hidup di sini adalah sementara, tapi hidup dikekal menunggu teman-teman saya dan Anda semua di sini. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya akan His ultimate game plan. Libatkan Tuhan. Kalau mungkin saat-saat ini kita merasa lagi sulit, kalau kita mungkin saat-saat ini merasa kita lagi nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita, saya mau ajak untuk kita semua bisa libatkan Tuhan. Saya mau ajak untuk kita semua bisa libatkan Roh Kudus. Libatkan Tuhan yang tidak ada batasnya. Libatkan Tuhan yang sudah mempersiapkan tempat bagi kita di kehidupan yang kekal. Asalkan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bersandar kepada pikiran kita, karena pikiran kita emang terbatas kok. Seberapa besar masalahmu, seberapa besar rumit jalan di depanmu, atau mungkin kita gak bisa melihat apa yang di hari esok. Kalau tadi dia 14, dia bisa ngelihat besok, atau mungkin setahun. Tuhan, gimana saya bisa ngelihat besok kalau setahun kalau besok aku gak bisa melihat. Percaya kepada Tuhan yang bisa meluruskan jalan kita. I believe that God can turn things around for you and for me. Saya suka lagu itu, God will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord in you I believe. Tuhan akan memutarbalikkan keadaan sesuai dengan kehendak Dia. Walaupun mata saya gak melihat, tapi hati saya selalu percaya. Nah, saya akan mau menutup di Yeremia 29:14. Ini adalah ayat yang diambil untuk lagu Turn Things Around. Dikatakan begini, Aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Di Yakobus mengatakan, Come to me and draw to me and I will draw near to you. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan datang kepada kita. Saya percaya bahwa ini janji Tuhan yang gak bisa diganggu gugat. Tuhan akan memutarbalikkan keadaanmu. Bersandar kepada Tuhan, berjalan dalam proses. Cara dan waktu Dia adalah selalu yang terbaik. Percaya kepada rencana Dia, lebih baik daripada rencana kita. Trust in the game plan. And His ultimate game plan adalah untuk kita bisa hidup dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin kita sebagai manusia kita gak bisa mengerti karena kita terbatas. Tapi ada Tuhan yang cinta kita sampai anaknya dikorbankan buat Anda dan saya supaya kita bisa hidup. Itu adalah kehendak Tuhan atas kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur akan firman yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan, hal-hal yang akan datang itu adalah hal yang lebih baik. Saya percaya Engkau sudah mempersiapkan tempat bagi kami untuk kami bisa mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk teman-teman di sini yang merasakan, yang mungkin gak bisa melihat hari esok, atau mungkin yang gak bisa melihat sesuatu yang baik. Ajar kami untuk selalu punya beriman kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu mempunyai pengharapan yang penuh dalam Engkau, supaya kami gak akan tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan di dalam nama Tuhan Yesus akan ada dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada suara-suara di kanan dan di kiri yang mengatakan kami gak bisa, ajar kami untuk hanya selalu fokus kepada suara-Mu, fokus kepada janji-Mu, fokus kepada your game plan. Dan pada setiap saat apapun yang terjadi, kami akan selalu percaya pada rencana-Mu, pada cara-Mu, pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau menyerahkan teman-teman di sini yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang sulit Tuhan. Yang mungkin sulitnya udah sampai mentok Tuhan. Pada saat ini aku berdoa untuk terobosan baru Tuhan. Aku berdoa untuk
kesembuhan bahkan Tuhan. Aku berdoa untuk breakthrough dalam financial Tuhan. Aku berdoa untuk restorasi Tuhan. Aku berdoa untuk pemulihan akan terjadi Tuhan. Tuhan, aku gak sabar Tuhan mendengar cita-cita yang luar biasa dari IFGF Tuhan. Di tempat dimana sekarang teman-teman lagi nonton ini Tuhan. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, aku berdoa akan ada kesaksian demi kesaksian yang akan terdengar Tuhan. Kesaksian yang akan memperdengarkan betapa besarnya Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang gak ada batasnya. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, saudara diberkati di pagi hari ini, amin. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Joshua Artono karena boleh memberkati kami, IFGF Bitung, dan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari. Tentunya kami semua sangat-sangat diberkati. Oleh karena itu, menjadi doa kami, biar Pastor Joshua selalu dilimpahkan dengan berkat-berkat anugerah yang luar biasa. Tuhan memberkati dalam pelayanan, Tuhan memberkati di dalam keluarga, Tuhan juga memberkati dalam usaha dan bisnis yang ada. Dan kami juga percaya bahwa di lain kesempatan, kita juga akan bersama-sama mendapat berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan yang akan disampaikan kembali lagi di IFGF Bitung. Amin. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh jemaat, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, dan nanti Bapak Ibu Saudara akan meletakkannya di dalam amplop. Nanti ada petugas koordinator iCare Saudara akan menjemput setiap persembahan Saudara. Mari kita mau beri yang terbaik. Baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, ketika Tuhan memberkati kita, pekerjaan kita, usaha kita juga harus tahu memberkati, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita beri, kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Pastikan bahwa setiap persembahan saudara akan sangat membantu pelayanan di setiap minggu dalam ibadah online service kita. Dan itu sebabnya saya berdoa biar Tuhan selalu memberkati setiap usaha, kerjaan kita, keluarga kita, bisnis kita, apa saja yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati kita. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari Saudara bersama seisi keluarga yang ada, suami, istri, anak-anak, saling bergandengan tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau boleh memberkati kami lewat setiap pujian dan penyembahan. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Joshua Artono, pagi hari ini boleh memberkati kami, seluruh jemaat IFGF Bitung, bahkan yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap kami, bahkan setiap kemampuan-kemampuan, kekuatan ilahi menjadi bagian setiap kami, untuk kami terus melangkah dengan pasti, dengan janji Tuhan, bahwa kami orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam usaha bisnis. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus selalu proteksi hidup kami. Bahkan Engkau beri kami terus perlindungan yang luar biasa. Kami setiap jemaat-Mu tidak akan pernah terjangkit oleh setiap virus, sakit, penyakit, bentuk apapun namanya Tuhan.
termasuk COVID-19. Karena kami tahu Tuhan pembela kami, Tuhan penolong kami, Tuhan yang memproteksi hidup kami. Memberkati semua persembahan dari anak-anak-Mu Tuhan, dari jemaat-Mu, yang boleh mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan. Diberkatilah mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Baik mereka yang mau di perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita akan menutup, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara bersama suami istri, anak-anak, kita saling bergandengan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama kita katakan, Amin.